Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi bab 1, yaitu mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas pokok pembahasan yang terdapat di bab 1, yaitu mengenal komunikasi data yang terdiri dari pengertian komunikasi data dan keuntungan dari komunikasi data. Langsung saja kita masuk pada materinya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Jadi, komunikasi data itu adalah sebuah proses pengiriman paket atau data atau informasi dari satu sumber menuju ke suatu tujuan. Pengertian sederhananya adalah jika ada dua buah komputer atau dua buah laptop yang saling mengirim file dari laptop yang satu ke laptop yang lain, maka itulah yang disebut dengan komunikasi data. Jadi sederhananya adalah ketika dua buah perangkat komputer atau lebih saling bertukar informasi, saling bertukar data, maka itulah yang dimaksud dengan komunikasi data. Jadi proses pengiriman data itu mulai dari sumber atau source menuju ke destination atau tujuan. Jadi sederhananya seperti itu yang dimaksud dengan komunikasi data. Jadi komunikasi data ini, istilah komunikasi data ini sebenarnya juga digunakan pada perangkat telepon seluler, yang dimana ketika kita berkirim pesan atau berkirim file ke teman kita melalui HP Android, maka itu bisa dikategorikan sebagai komunikasi data. Sekarang kita beralih kepada elemen komunikasi data. Pada gambar yang tampak pada layar ini ada beberapa bagian-bagian sehingga terjadi yang namanya komunikasi data. Mulai dari bagian source system yang terdiri dari source dengan transmitter, kemudian bagian sistem transmisi, kemudian bagian yang ketiga adalah destination system, yang dimana terdiri dari receiver dengan destination. Apa maksud dari elemen-elemen komunikasi data ini? Yang pertama, sumber atau source, yakni elemen yang membangkitkan data atau informasi yang ditransmisikan. Elemen ini dapat berupa alat input pada komputer. Maksud dari source ini adalah yaitu di mana datanya itu data, bagaimana data tersebut bisa dibuat atau file tersebut dibuat. Kemudian di sini dikatakan bahwa elemen ini dapat berupa alat input pada komputer. Salah satu contoh dari alat input pada komputer yaitu pada keyboard. Misalnya pada saat kita membuat sebuah file dokumen dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, kita membuat sebuah file atau dokumen, misalnya naskah, kemudian kita ketik, kemudian dokumen tersebut kita simpan. Itulah yang dimaksud dengan source atau sumber data. Kemudian selanjutnya pengirim atau transmitter. Jadi pengirim ini adalah suatu elemen untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Jadi sederhananya ini, transmitter ini adalah sebuah media atau elemen yang mengirim data tadi yang sudah dibuat di aplikasi Microsoft Word, atau inilah yang bertugas untuk mengirimkan paket data yang sudah dibuat atau mengirim file yang sudah tadi dibuat. Kemudian selanjutnya sistem transmisi, yang dimana
Sistem transmisi ini berupa jalur tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Transmisi atau transmitter ini adalah sebuah media dari source system ke destination, atau media penghubung yang menghubungkan antara komputer yang satu ke komputer yang lain. Di dalam jaringan komputer yang umum dan sering digunakan, itu ada dua media penghubung. Di sini kita lihat secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Ini yang umum kita gunakan sebagai media penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan transmisi atau sistem transmisi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan receiver atau penerima. Kan tadi kita sudah membahas tentang transmitter. Transmitter ini adalah pengirim yang mengirim. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan receiver. Receiver ini adalah penerima. Jadi yakni elemen atau alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang ditangkap dan diproses oleh tujuan. Jadi setelah file dikirim oleh transmitter, kemudian dikirim melalui media atau penghubung atau sistem transmisi, maka diterimalah oleh si receiver atau penerima yang menerima file yang dikirim oleh transmitter. Itulah tugas dari receiver. Kemudian selanjutnya yang terakhir, setelah diterima maka sampailah data tersebut ke destination. Setelah file tadi atau data tadi diterima oleh receiver, maka destination ini atau tujuan ini sudah dapat mengetahui atau sudah mendapatkan file yang dikirim tadi. Itulah sederhananya dari destination. Inilah elemen pada saat terjadi yang namanya komunikasi data, mulai dari source atau sumber data itu sendiri, kemudian datanya atau filenya dikirim. Setelah dikirim ini, supaya file atau data yang didapatkan dari sumber ini bisa sampai ke tujuan, maka harus melalui media penghubung atau sistem transmisi yang kita kenal tadi ada dua, melalui wireline dengan wireless. Setelah dikirimkan maka diterima oleh receiver. Setelah receiver menerima file dari transmisi dari transmitter, maka file tersebut diteruskan ke tujuan seperti semula. Maka itulah satu proses atau satu siklus terjadinya komunikasi data. Tadi kita berbicara tentang media transmisi atau media penghubung. Jadi media transmisi itu adalah media penghubung, yang dimana media penghubung yang umum digunakan di jaringan komputer itu ada dua, yaitu wireline atau menggunakan kabel yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan itu adalah kabel UTP untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Itu ketika kita menggunakan yang namanya kabel. Kemudian selanjutnya media transmisi yang selanjutnya yaitu media transmisi nirkabel, yang dimana tentunya kita menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, itu kita tidak menggunakan yang namanya kabel, akan tetapi kita menggunakan access point. Ini yang disebut dengan access point. Nah, itulah dua media penghubung atau media transmisi yang sering digunakan di dalam jaringan komputer. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari komunikasi data ini? Tentunya ketika komputer bisa saling
berbagi informasi, bisa saling berbagi file, otomatis banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika satu komputer itu bisa saling mengirim file. Di sini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan adanya komunikasi data. Yang pertama, penggunaan komputer secara terpusat. Misalnya, seperti gambar ini adalah server. Istilahnya server. Server itu adalah suatu komputer yang dimana semua data terkumpul di situ. Sehingga ini yang klien, PC ini PC atau disebut dengan klien, itu bisa mengambil data di server ini. Jadi ini juga bisa mengambil data di sini. Itulah yang dimaksud dengan penggunaan komputer secara terpusat. Semua data dikumpulkan di server, sehingga komputer yang ini ketika menginginkan file maka bisa langsung minta ke server. Itu yang dimaksud dengan penggunaan komputer secara terpusat. Kemudian selanjutnya, mempermudah pengolahan dan pengaturan data. Karena data itu kita simpan pada server atau pengaksesan data itu bisa dilakukan secara terpusat, maka secara otomatis lebih mudah dalam mengolah maupun pengaturan data tersebut. Dikarenakan datanya itu berpusat di server atau satu komputer, maka secara otomatis data file tersebut lebih mudah diolah dan diatur. Tentunya kita akan mendapatkan kesulitan ketika data yang ingin kita olah atau file yang ingin kita olah itu dia tidak berpusat pada satu komputer. Ketika data A ada di komputer 1, data B berada di komputer 2, maka itu akan membuat kita lebih sulit dalam pengolahan dan pengaturan data. Kemudian selanjutnya, mengefisienkan waktu. Ketika data itu terpusat pada satu komputer, maka ketika kita ingin mencari suatu data atau ketika kita ingin mencari satu file, maka kita langsung saja ke komputer yang bersangkutan atau kita sebut di sini server yang bersangkutan. Kita tidak perlu lagi mencari data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Inilah yang menyebabkan pencarian data itu akan lambat. Jadi ketika data itu terpusat pada satu komputer, maka kita bisa lebih menghemat waktu, terutama pada saat kita ingin menemukan sebuah data. Kemudian selanjutnya, mempercepat penyebaran informasi. Dengan adanya komunikasi data, dengan bisanya komputer itu saling mengirim file, maka itu akan lebih mempercepat penyebaran informasi. Salah satu hal yang sederhana ketika kita semua tentunya memiliki yang namanya HP Android atau smartphone. Dengan adanya HP Android ini, kita lebih data atau informasi atau berita-berita yang banyak bertebaran di internet itu lebih cepat kita ketahui, lebih cepat sampai kepada kita dikarenakan adanya komunikasi data. Itu dikarenakan karena perangkat yang satu bisa saling mengirim file ke perangkat yang lainnya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang materi komunikasi data, dan kita akan lanjutkan pembahasan pada kesempatan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.